kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu di kala COVID-19. Dan ingat, selalu gunakan masker dan hindari keramaian. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Claudia Linton dari kelas 11 IPS yang akan presentasikan video mengenai pergerakan nasional yang berlangsung di Indonesia. Nah, menurut kalian, pergerakan nasional yang berlangsung di Indonesia itu apa sih? Pergerakan nasional yang berlangsung di Indonesia adalah suatu gerakan oleh para sarjana Indonesia untuk meningkatkan nasib atau kondisi bangsa Indonesia dan untuk mencari kemerdekaan nasional. Bukan dengan angkatan bersenjata, tetapi dengan penggunaan organisasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Lalu, bagaimana pergerakan nasional bisa terjadi? Itu semua berawal dari gagasan Van Deventer tentang politik etis balas budi yang dipraktikkan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Politik etis memiliki 3 program, yaitu irigasi untuk membangun dan memperbaiki bendungan dan pengairan untuk pertanian, imigrasi digunakan untuk mendorong transmigrasi demi keseimbangan jumlah penduduk, edukasi digunakan untuk memperluas bidang pengajaran dan pendidikan bagi kaum pribumi di Hindia Belanda. Terlihat seperti sebuah rencana yang baik, namun pemerintah Belanda semena-mena dalam menjalankannya. Irigasi justru digunakan untuk mengairi perkebunan milik Belanda dan tidak menyentuh lahan penduduk sekitar. Imigrasi digunakan untuk memindahkan tenaga kerja untuk dipekerjakan ke Pulau Sumatera. Edukasi digunakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah dan terampil. Akan tetapi, sasaran tersebut meleset sebab sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda, terutama Sofia, telah memunculkan golongan elit baru yang mengorbankan semangat nasionalisme, yakni kaum terpelajar. Dari sinilah titik awal mula masa pergerakan nasional dimulai. Kapan pergerakan nasional berlangsung di Indonesia? Pergerakan nasional berlangsung di Indonesia pada tahun 1908 hingga 1942 yang dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa pembentukan 1908 hingga 1920. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Partis. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi tonggak awal permulaan pergerakan nasional. Nah, kalian tahu gak sih, di Indonesia tanggal 20 Mei diterapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mengapa? Karena hari itulah di mana bangsa Indonesia memunculkan kesadaran nasional sebagai bangsa Indonesia. Seru sekali bukan? Nah, yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi 1920 hingga 1930. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia PKI, Perhimpunan Indonesia PI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Yang ketiga, masa modern atau kooperasi 1930 hingga 1942. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Selain itu juga muncul organisasi seperti organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Masa modern yang dimaksud di sini adalah masa di mana partai-partai politik mengubah taktik perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Mengapa? Karena pada saat itu tindakan pemerintah kolonial Belanda semakin keras dan menekan partai-partai politik. Bukan hanya itu, namun saat itu juga terjadi krisis ekonomi dunia atau Malaysia yang sangat mempengaruhi keadaan ekonomi pemerintah kolonial Belanda dan partai-partai politik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional Indonesia yang dibagi menjadi faktor intern, faktor dari dalam, dan faktor extern, faktor dari luar. Nah, kita mulai dari faktor intern, faktor dari dalam. Yang pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di Nusantara sendiri sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Sriwijaya, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau tersebutlah yang menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat politik drainase atau pergerukan kekayaan. Pergerukan kekayaan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda antara lain menarik pajak yang tinggi kepada kaum pribumi. Politik drainase mencapai puncaknya saat diterapkannya sistem tanam paksa atau kultur sel yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi merupakan hal paling menonjol yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. Walaupun dengan pendidikan dan keahlian yang sama, jabatan yang dipegang oleh orang pribumi harus lebih rendah dibandingkan dengan jabatan yang dipegang oleh orang Belanda. Dengan kedudukan yang sama, gaji orang pribumi lebih rendah dibandingkan dengan gaji orang Belanda. Terlihat sangat diskriminasi, bukan? Yang keempat, munculnya golongan terpelajar. Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapat perhatian lebih baik oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, hanya
sebagian anak-anak Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern. Melalui penguasaan bahasa-bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari ide-ide dan paham-paham baru seperti human rights, hak asasi manusia, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor extern atau faktor dari luar. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia 1904 hingga 1905 yang berhasil menguncangkan dunia. Bangsa kulit putih yang sama berabad-abad dianggap superior ternyata berhasil dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Kemenangan Jepang tersebutlah yang membuat bangsa-bangsa Asia Afrika termasuk Indonesia bangkit melawan penjajahan bangsa kulit putih. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika seperti nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal Pasha yang berhasil membangkitkan negerinya menjadi bangsa yang modern. Selain itu ada juga pemberontakan Boxer di Cina 1999 yang melawan kesewenang-wenangan bangsa barat. Karena hal tersebutlah yang membuat bangsa Indonesia bangkit melawan penindasan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, munculnya paham-paham baru. Paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi muncul setelah terjadinya Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Hubungan antara Asia dan Eropa tersebutlah yang membuat paham-paham tersebut menyebar dari Eropa ke Asia termasuk Indonesia. Karena adanya paham tersebutlah yang membuat bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia bangkit melawan penjajah. Sekian aja video mengenai presentasi Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.